Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Saya Arya Effendi, CGP Angkatan 11, PT SMP Negeri Ganglegok, Kabupaten Blitar tahun 2024 akan memaparkan tugas diseminasi aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Tujuan aksi nyata budaya positif ini bertujuan menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebajikan universal serta menciptakan murid yang merdeka dan mempunyai disiplin kuat sesuai profil pelajar Pancasila. Lini masa berkolaborasi dan berkoordinasi dengan kepala sekolah, wali kelas, dan seluruh warga sekolah untuk membuat keyakinan kelasnya masing-masing, memantau, merefleksi, dan mengevaluasi keyakinan kelas yang sudah dibuat, mengumpulkan rekan guru untuk melakukan diseminasi pemahaman budaya positif dan segitiga restitusi. Tolok ukur siswa dapat melaksanakan keyakinan kelas yang telah disepakati bersama dengan kesadaran diri dan penuh tanggung jawab, serta terwujudnya kebiasaan-kebiasaan yang baik dalam diri siswa sehingga tercermin karakter profil pelajar Pancasila. Harapan saya semoga penerapan budaya positif dapat terwujud baik di lingkungan sekolah, di rumah maupun di lingkungan masyarakat, agar tercipta suasana belajar yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Konsep inti budaya positif, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, teori motivasi perilaku manusia, hukuman dan penghargaan, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang terhormat Kepala UPT SMP Negeri 3 Ganglegok, Ibu Diah Kartika Wulansari, yang kami hormati teman-teman dari SMP Negeri 3 Ganglegok. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita beberapa nikmat berupa nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, juga nikmat sempat, sehingga di siang yang cerah ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan untuk mengikuti praktek baik berbagi aksi nyata modul 1.4 yaitu budaya positif dengan keadaan sehat walafiat bi qaulina alhamdulillahirabbil alamin. Rahmat dan salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita harapkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, saya berterima kasih atas waktu dan kesempatan panjenengan untuk meluangkan waktu untuk mengikuti aksi nyata yang akan disampaikan oleh. Mudah-mudahan ilmu yang diberikan nanti bisa memberikan manfaat barokah kepada kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Mengingat waktu yang sudah sore, maka langsung aja acara saya serahkan sepenuhnya untuk Bu Diah. Monggo Bu. Baik, terima kasih Bu In. Langsung kemauan nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah luar biasa baik. Alhamdulillah luar biasa. Sehat semua nggih? Baik Bapak Ibu, mohon izin perkenalkan kami berdua untuk berbagi aksi nyata yaitu di modul 1.4 dengan judul budaya positif. Nah, sebelum kita memulai untuk aksi nyata ini, alangkah baiknya untuk menyegarkan suasana kita ice breaking dulu, geng. Nah, ini untuk ice breaking saya dibantu oleh junior saya, yaitu ahli ice breaking ini, Pak Haikal. Silakan Pak Haikal.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu yang hebat. Perkenalkan nama saya Haikal. Di sini kita akan explain sedikit ya Bapak Ibu. Cara explainnya gampang. Jadi kita mengingat masa kecil kita suka nyanyi ya dulu waktu kecil. Nah sekarang untuk memanggil kembali member tersebut kita akan nyanyikan lagu anak-anak juga Bapak Ibu. Jadi walaupun kita sebagai Bapak Ibu sudah berumur, tapi tetap jiwa kita itu masih anak-anak ya, karena kan kita selalu bergaul dengan anak-anak juga. Jadi cara explainnya nanti Bapak Ibu berdiri, kemudian kita akan bernyanyi bersama lagu pada hari Minggu, tahu? Oh ya. Oke, nanti ya betul. Nanti kita akan sambil tepuk-tepuk, tapi pandangan Bapak Ibu harus ke saya. Jadi awalnya kalau misalnya kita tepuk tangan ya pada hari Minggu. Nah itu kita nyanyi terus. Kalau saya bilang telinga berarti tepuknya telinga. Kalau saya bilang hidung tepuknya hidung. Pundak tepuknya pundak begitu. Kalau misalnya di lagu pertama kita nyanyinya santai, mungkin ya kecepatannya masih 1. Nanti naik levelnya 1,5, 2 dan seterusnya gitu. Sampai sini bisa dimengerti Bapak Ibu? Bisa. Boleh langsung dicoba? Oke ya. Berdiri Bapak Ibu. Oke. Kecepatannya santai dulu ya Bapak Ibu kan. Pada hari Minggu saya ke kota. Belum ya. Siap Bapak Ibu? Siap. Oke. Kita mulai 1, 2, 3. Kurang fokus ya Bapak Ibu ya. Oh pakai mikrofon ya. Jadi kalau saya bilang hidung ya bukan gigi. Bisa Bapak Ibu ingat ya, hidung itu ini ya. Ini, oke. Bisa? Nah, oke kita ulang ya. Kita turunin dulu speednya Bapak Ibu. Kita mulai 1, 2, 3. Ada hari saya ke kota. Duduk di muka, duduk di samping Pak Kusir yang sedang bekerja, mengendarai kuda supaya baik jalannya. Hey, kukik, 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 satu kuda. Hari Minggu betul saya ke kota, hari Jumat istimewa duduk di kuda, duduk di samping Pak Kusir yang sedang bekerja. Mengendarai kuda supaya baik jalannya. Jago. Kuda. Terima kasih Bapak Ibu. Tadi ada beberapa yang kalah ya Bapak Ibu. Cuma gimana Bu boleh kalah? Biarin aja. Oh jangan saja. Oke. Sudah ada namanya tadi siapa aja yang kalah? Terima kasih Bu. Terima kasih Pak Haikal. Gimana? Sudah segar ya? Sudah. Baik, selanjutnya kita perkenalkan dulu untuk hari ini yang berbagi aksi nyata adalah 2 orang JGP dari SMP Negeri 3 Legok. Saya Diah Martika Walansari adalah JGP Rekognisi di angkatan 11 dan rekan saya adalah Pak Arya Effendi JGP reguler di angkatan 11 juga. Berikutnya Bapak Ibu, tujuan dari aksi nyata ini yang pertama adalah kita akan belajar bersama tentang makna disiplin positif dan juga teori kontrol. Yang kedua kita akan memahami tentang teori motivasi, hukuman dan penghargaan. Kemudian kita harapkan nanti mampu mengidentifikasi 5 kebutuhan dasar murid, mampu mengidentifikasi tentang posisi kontrol guru, mampu memandu pembuatan keyakinan kelas, dan mampu mempraktekkan segitiga restitusi dalam penerapan disiplin positif. Semoga tujuan-tujuan kita nanti dapat tercapai.
Selanjutnya skenario kegiatan kita. Nanti yang pertama adalah paparan paket materi 1, ya. Kemudian kita akan belajar mengidentifikasi kasus, kemudian presentasi dan diskusi. Selanjutnya nanti kita coffee break, ya, coffee break. Lalu ada paparan paket materi 2, kemudian identifikasi kasus dan presentasi serta diskusi dan penutup. Nah, untuk kesepakatan kelas biar pembelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar, baik dan juga bisa mencapai tujuan pembelajaran, maka kita perlu membuat kesepakatan kelas. Nah, ini ada kesepakatan kelas yang kami tawarkan, ya, kepada ibu bapak semua. Yang pertama, seluruh peserta memiliki kesempatan untuk berpendapat. Yang kedua, berpikiran terbuka dan saling menghormati. Yang ketiga, jika ada satu peserta berbicara, maka peserta yang lain mendengarkan. Yang keempat, berpendapat setelah dipersilahkan. Yang kelima, fokus dan berpartisipasi penuh. Yang keenam, mengikuti sesi kelas dengan perasaan yang gembira. Yang ketujuh, saling membantu, berkolaborasi untuk mencapai tujuan pembelajaran bersama. Dan yang kedelapan, kami harapkan HB silent. Mohon masukannya, apakah kesepakatan kelas ini sudah memadai ataukah masih ada yang perlu ditambahkan? Cukup Bapak Ibu? Cukup ya. Baik, terima kasih. Nah, selanjutnya untuk sesi 1. Oke, kita masuk ke sesi 2. Alhamdulillah sesi pertama bisa berjalan dengan baik. Masih fokus nih Bapak Ibu guru hebat. Oke, untuk pengawali, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sesi 2 ini kita akan ada pemaparan hukuman, konsekuensi, posisi kontrol guru dan restitusi. Di sini nanti kita akan kuatkan pemahaman kita terkait dengan hukuman, konsekuensi, posisi kontrol guru dan restitusi. Next, di sini Bapak Ibu bisa dilihat di layar. Ada kasus. Di sini Bapak Ibu saya kasih waktu kurang lebih 1 menit untuk menganalisa seperti apa kasusnya. Oke, sambil dianalisa. Di sini ada kasus ini pembelajaran matematika. Kalau di sini Pak Seno, bukan Pak Naryo. Ya, sudah berbeda. Mungkin Pak Naryo akan mempunyai tanggapan yang berbeda ketika menganalisa kasus seperti ini. Jadi mohon Bapak Ibu untuk menganalisa di sini. Nanti garis besarnya di sini Pak Seno menanyakan pertanyaan IPA menjadi cukup dan tak sengaja menjadikan tasnya. Pak Seno pada saat itu memberikan teman-teman IPA menertawakan yang tergagap dan malu luar. Karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno, kelas makin duduk dan hapus tertawa dan tiba di depan kelas memegang ujung hidungnya. Oke, pertanyaan pertama, apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno IPA dan mengapa? Ada yang bisa menyampaikan? Bapak Ibu, ada yang bisa menyampaikan pendapatnya terkait tindakan Pak Seno terhadap IPA dan mengapa? Ada? Oke, saya beri kesempatan Bu Neni bisa untuk jelas kalau saya ya tidak setuju karena IPA dituntut ke depan itu jelas jadi apa istilahnya grogi ya, terus ngomong jadi gagap-gagap apalagi ditunjuk-tunjuk hidungnya, dia malu di depan teman-temannya, udah menjatuhkan mental kalau menurut saya. Oke, terima kasih Bu Neni. Ada yang lain dari Bapak Ibu guru? Setuju? Sepakat ya sama Bu Neni? Saya rasa sepakat, memang benar. Dan untuk yang kedua,
tindakan Pak Seno terhadap Iva itu sebuah hukuman atau konsekuensi, dan mengapa? Oke, Bu Linda. Terima kasih. Kalau menurut saya itu tadi adalah sebuah hukuman, karena yang diberikan itu tadi kan disuruh mencubit hidung ya. Itu kan tidak selaras dengan apa yang dilakukan oleh Iva. Jadi itu adalah bukan hukuman, bukan konsekuensi. Oke, benar sekali, bertepuk tangan untuk Neni dan Bu Linda. Memang benar sekali dengan Pak Seno, dan itu memang sebuah hukuman. Jadi kita kuatkan lagi di slide selanjutnya, Bu. Nah, di sini hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Di sini bisa Bapak Ibu lihat di depan ada tabel hukuman itu seperti apa, konsekuensi seperti apa, dan restitusi itu seperti apa. Contohnya ya, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, konsekuensinya sesuatu itu harus terjadi, dan di restitusi itu merupakan pilihan. Di hukuman, murid atau anak akan tersakiti, di konsekuensi murid atau anak dibuat tidak nyaman, dan di restitusi nanti murid atau anak akan mendapatkan penguatan ke arah yang lebih baik dan tingkat kesadarannya. Ini dari sini sepakat ya? Dari tabel yang sudah tertera, sepakat Bu Jenny? Oke, next Bu. Oke, di sini masih ada lagi. Oke, di sini ada hukuman itu ada peraturannya adalah kamu harus, kalau di konsekuensinya apa peraturannya, mampukah kamu melakukannya, dan terima kasih. Di restitusi, apa yang kamu yakini, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini. Jadi arahnya itu akan menjadi ke arah yang lebih baik dalam penguatannya. Next Bu. Oke, dan ini yang ketiga, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Di sini ada netral, negatif, netral, positif. Kalau di negatif, hukuman awas, kalau dilakukan lagi ya nanti awas kamu. Ketika di konsekuensi netral, lakukan apa yang saya katakan. Di restitusi positif, apakah hal ini sesungguhnya ingin kamu lakukan? Nah, di sini ada stimulus respon dan teori kontrol. Untuk stimulus respon ada mendorong kepatuhan. Kalau di teori kontrol itu mendorong disiplin positif. Di netral, konsep diri baik. Di restitusi positif itu konsep diri untuk menjadi lebih kuat. Di paling bawah bisa Bapak Ibu baca, mencoba mengontrol anak dengan penguatan negatif atau membayar impas kesalahannya, itu hukuman. Di konsekuensi, mencoba mengontrol anak dengan penguatan positif. Ketika di restitusi teori kontrol, anak paham bahwa dirinya sendiri yang pegang kendali kontrol. Dari sini, dari yang di depan, apakah sepakat atau ada yang oke? Oke, ini ada tanggapan yang lain terkait ini. Monggo Ibu Dian memberi tanggapan. Waktu dan teman dipersilakan. Baik, terima kasih. Kalau restitusi itu sudah berulang kali, maka guru bisa, sebenarnya pilihannya kan dua ya, konsekuensi dan restitusi. Yang sama sekali tidak boleh adalah di hukuman. Tapi kalau di konsekuensi itu masih dianjurkan, masih boleh. Kalau di restitusi itu tidak bisa menemui jalan keluar atau anak tidak bisa kembali ke jalan yang diharapkan, maka bisa menggunakan konsekuensi. Seperti itu Bu Ani. Terima kasih. Terima kasih Bu Dian tanggapannya. Ya, di penguatan ada dua pilihan Bu. Kita tidak boleh menghukum. Jadi di sini kita bisa masuk di konsekuensi atau di restitusi. Dari sini sepakat ya? Oke Bu, next. Di sini saya akan berdiskusi. Kita kuatkan lagi di sini pemahaman kita.
Apa perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi? Dari tiga ini nanti pasti ada perbedaan dan akan kita keluarkan bersama agar pemahaman kita semua itu sama. Jadi kita bisa berjalan bersama-sama. Next. Oke, perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman ini bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Jadi spontan, kita ketika melihat orang salah, contohnya ketika ada membuat kesalahan, titik bajunya dikeluarkan, jadi kita panggil terus kita suruh push up, itu tidak bisa karena itu adalah salah satu posisi hukuman. Oke, yang kedua, murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Ketiga, hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan. Ujuk-ujuk kalau bahasa Jawanya. Ketika membuat kesalahan langsung ujuk-ujuk kita beri hukuman. Atau pengarahan dari pihak guru baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Kalau di konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati. Jadi kita ada komunikasi, diskusi, dan kesepakatan dari kita dengan peserta didik atau murid. Sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Bentuk kedua, bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah dan murid sudah mengetahui sebelum konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Jadi itu sudah kita tekankan atau kita sepakati di awal. Biasanya ketika anak masuk di sekolah kita sepakati peraturannya seperti apa. Pada konsekuensi, murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu pendek. Konsekuensi biasanya diberikan berdasarkan suatu data yang umumnya dapat diukur. Misalnya, setelah 3 kali tugasnya tidak diselesaikan pada batas waktu yang diberikan atau murid melakukan kegiatan di luar kegiatan pembelajaran. Misalnya, mengobrol, ngomong dewe, maka murid tersebut akan kehilangan waktu bermain dan harus menyelesaikan tugas karena ketertinggalannya. Yang terakhir, sikap guru di sini senantiasa memonitor murid atau posisi kontrolnya sebagai pemantau. Next, Bu. Ada yang perlu didiskusikan dari kedua perbedaan ini, hukuman dan konsekuensi? Ada? Oke, Bu Neni, waktu dan tempat dipersilakan. Ini saya mau tanya, yang namanya konsekuensi kan disesuaikan ya dengan pelanggaran atau kesalahan siswa, gitu ya. Misalnya anak itu anak malas ya, sama sekali nggak mau mengerjakan tugas. Padahal yang sesuai dengan itu kan dia mengerjakan tugas. Gitu. Otomatis kalau tetap diterapkan untuk mengerjakan tugas ya tetap aja nggak dikerjakan, terus gimana solusinya? Kalau hukumannya lain ya, kalau solusinya lain nanti dianggap bukan konsekuensi karena tidak sesuai. Seperti orang puasa itu, puasa kan nyaur gitu ya. Nah, puasa aja yang itu yang wajibnya nggak kuat, pokoknya karena nyaur. Biasanya kan kalau nggak ada keyakinan dari dalam diri kan orang susah gitu ya. Kalau yang tugas ini maksud saya, kalau anak sudah males belajar sudah nggak mau, terus dia nggak mau mengerjakan tugas sama sekali, hukumannya yang sesuai kan tetap mengerjakan tugas gitu. Padahal itu dia yang bersama-sama diberikan, dia sudah nggak mau karena malesnya, dihukum itu apa yang mungkin jalan. Terima kasih Bu Neni. Ada tanggapan yang lain? Ada yang lain? Oke, mungkin di sini kita akan memberikan pengertian khusus Bu Neni. Kita cari akar masalahnya dulu. Cari akar masalahnya dulu dan kita ada kebutuhan dasar di sini. Dasarnya apa, yang tidak terpenuhi seperti apa dan bagaimana. Nah, di situ nanti kita beri pengertian lagi dan kita cari akar masalahnya, kita carikan solusi. Pasti
anak itu kenapa tidak melakukannya pasti mempunyai alasan. Jadi kita cari tahu alasannya seperti apa, terus kita beri pengertian dan kita arahkan lagi, karena kita harus tetap menjembatani atau mewadai memfasilitasi anak agar nanti tetap ke arah yang lebih baik sesuai potensinya dan minat bakatnya. Kurang lebih seperti itu. Mungkin ada yang lain? Oke Pak Alio, siap? Terima kasih. Memang ini memang sebuah dilema, tapi harus tetap dicari solusinya. Pertama yang ingin saya sampaikan Bapak Ibu terkait kasus yang semacam ini, kata kunci pertama adalah memang harus dicari akar masalahnya, kata kunci. Tapi sebelum ini terjadi, benih-benih awal apabila muncul itu harus secepatnya tertangani. Misalnya, anak yang seperti ini biasanya suka ada masuk, suka balas. Sebelum terlanjur harus diberitakan lebih dini. Jadi penanganan sejak dini bukan menunggu sampai akut. Yang kedua adalah kolaborasi dan kerjasama antar guru orang tua itu harus muncul. Artinya kalau kita misalnya berkunjung orang tua, putari kok misalnya seperti ini itu kira-kira kenapa? Jadi harus adanya kerjasama antara kita sebagai pihak sekolah dalam hal ini guru dengan orang tua dalam rangka mencari penyelesaian dari permasalahan itu. Saya kira itu kata kuncinya, kerjasama sekolah dan orang tua dan menggali kenapa ini bisa terjadi. Dan saya yakin karena ini tantangan untuk kita semua. Karena kita itu dianggap sudah dianggap sebagai guru profesional, itu harus bisa mencari obat yang terbaik bagi anak-anak, misalnya kalau dianggap sakit. Jadi harus cara yang pertama tidak manjur, harus cara yang kedua. Dua tidak manjur, ketiga. Apabila sampai berkali-kali tidak manjur, mungkin dokternya dianggap profesional. Itu juga jadi pertanyaan juga. Jadi oleh karena itu ini PR bersama yang harus kita selesaikan secara bersama-sama dan berkolaborasi. Saya kira itu solusinya Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih beri pos buat Pak Nadio, sangat luar biasa. Saya garis bawahi di sini memang benar sekali kita harus berkolaborasi, bekerja sama dari berbagai elemen dan kita memaksimalkan yang kita miliki. Ya, di sini kita juga punya BK, punya wali kelas, punya orang tua murid. Jadi kita butuh kolaborasi mencarikan solusi yang terbaik karena setiap anak itu pasti mempunyai potensi dan harus kita sebagai pendidik harus bisa mengarahkan ke arah yang lebih baik. Oke, di sini akan ada beberapa pernyataan untuk menguatkan kita, pemahaman kita. Jadi di sini akan saya bacakan, nanti yang bisa menganalisa bisa mengangkat tangan dan menjawab apakah ini hukuman atau konsekuensi. Ya, ini untuk penguatan kita seberapa tahukah dengan hukuman atau konsekuensi. Oke, yang pertama bisa dilihat di layar. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Ada yang bisa? Oke, Bu Lina? Hukuman. Oke, sepakat dengan Bu Lina hukuman? Sepakat ya? Benar sekali. Ini adalah hukuman. Oke, next yang kedua. Lari memiliki lawan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman atau konsekuensi? Oke, sepakat hukuman, luar biasa. Yang ketiga, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi? Yakin ya? Oke, benar sekali, konsekuensi. Untuk yang keempat, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Sepakat, benar sekali, itu hukuman. Oh, belum pernah salah ini ya.
Ini pertanyaan yang kelima ini. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret. Oke, memang kita sekarang sepemahaman dan sevisi misi ini kelihatannya. Yang keenam, murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Konsekuensi atau hukuman? Itu sudah disepakati atau belum? Kalau sudah disepakati ya. Yakin murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu hitam sesuai peraturan sekolah. Kalau pada saat awal itu merupakan kesepakatan bersama ya. Oke, kita samakan persepsi ya. Pemahaman saya sangat salut dengan Pak Sida dengan tegas dan lantang seperti Bung Tomo. Ya, hukuman. Ya, itu memang hukuman. Oke, yang ketujuh, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Ya Allah, luar biasa, benar sekali konsekuensi. Next, Bu, yang ke-8, berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Yes, itu benar sekali. Next, yang ke-11, kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran. Wah, luar biasa Pak Guru. Hebatnya luar biasa ini. Ke-12, duduk di bangku di pinggir lapangan pada jam istirahat tidak diizinkan bermain oleh guru piket karena mencederai teman saat bermain di lapangan. Ayo, apa ini? Mas ini. Apa maksudnya? Ini konsekuensi karena duduk di bangku di pinggir lapangan pada jam istirahat tidak diizinkan bermain oleh guru piket karena mencederai teman saat bermain di lapangan. Oke, next ya, yang ketiga, membersihkan WC sekolah karena mematahkan pensil kawannya. Betul sekali, hukuman. Ke-14, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Apa ini? Apa ini Pak Leo sebagai guru pendidikan jasmani kesehatan? Ini konsekuensi. Ya, nggak apa-apa masih dari 15 salah 1 luar biasa. Untuk itu kita pemahaman kita kuatkan bersama agar nanti kita bisa melangkah bersama ke arah yang lebih baik. Dan pertanyaan terakhir, terlambat hadir di pembelajaran daring 15 menit dan diminta untuk tinggal 15 menit sesudah kelas usai untuk membahas ketertinggalan pembelajaran. Betul sekali, konsekuensi luar biasa, konsekuensi hebat. Next, Bu. Oke, di sini ada posisi kontrol guru itu ada 5. Posisi kontrol yang ditetapkan seorang guru atau orang tua dalam melakukan kontrol itu ada 5 posisinya. Pertama, penghukum. Kedua, pembuat rasa bersalah. Sebagai teman, pemantau, dan yang terakhir sebagai manajer. Next, Bu. Oke, di sini akan saya tampilkan gambaran praktek posisi kontrol guru sesuai 5 posisi kontrol tersebut. Bisa di play, Ibu. Ini hanya 12 menit posisi kontrol. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gossen dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2.
posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Posisi pendukung ini sebagai pendukung ya. Ini salah satu simulasi, jadi Bapak Ibu guru bisa melihat dari 5 posisi kontrol tersebut. Sini kamu. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kamu sih kamu tidak terlambat. Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Sekarang posisi membuat merasa bersalah. Ini simulasi yang kedua Bapak Ibu. Selamat pagi Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Posisi membuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Oke, ini simulasi yang ketiga ya. Posisinya sebagai teman. Naren! Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu. Habis ibu saya belum membangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu.
sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya, biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu, bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas, ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Oke, selanjutnya posisi pemantau atau monitor. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Terakhir, posisi kita sebagai manajer. Simulasi terakhir. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah.
Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal dan ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Oke, terima kasih. Dari kelima posisi kontrol, mungkin kita masih ada beberapa di sebagai mungkin pendukung, pemantau dan lain. Tapi menurut Bapak Ibu, yang paling ideal itu kita posisi kontrolnya di sebagai apa? Setuju gitu? Manajerial gitu. Insya Allah harapannya ke depan kita sebagai posisi kontrol sebagai manajerial yang sangat baik ke arah kedepannya. Setuju gitu? Oke. Bisa Bu. Oke, di sini ada kasus, mohon dianalisa satu saja. Saya baca biar yang belakang bisa terlihat. Anto dan Dino sedang bermain bersama di lapangan basket dan tiba-tiba terlibat dalam sebuah pertengkaran adu mulut. Dino pun menjadi emosi dan mengadakan kontak fisik, menarik kemeja Anto dengan kasar sampai 3 kancingnya terlepas. Pada saat itu, guru BK langsung melerai mereka dan membawa mereka ke ruang kepala sekolah. Ibu Suti sebagai kepala sekolah berupaya menenangkan keduanya, terutama Dino. Dino, sepertinya kamu saat ini sedang marah sekali. Mendengar itu, Dino pun mengalir bercerita tentang kekesalan hatinya. Ibu Suti pun melanjutkan bahwa membuat kesalahan adalah hal yang manusiawi dan bahwa mempertahankan diri adalah hal yang penting. Namun meminta Dino memikirkan cara lain yang mungkin lebih efektif karena saat ini Dino berada di ruang kepala sekolah. Yang kedua, Ibu Suti melanjutkan bertanya tentang keyakinan sekolah yang disepakati serta apakah Dino bersedia memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan terhadap Anto. Dino pun akhirnya perlahan mengangguk. Kemudian Ibu Siti balik bertanya kepada Anto, hal apa yang bisa dilakukan Dino untuk memperbaiki masalah? Anto menjawab, saya perlu kancing saya diperbaiki Bu. Ibu saya akan sangat marah kalau melihat kancing baju saya sampai copot 3 kancing. Ibu Suti pun kembali bertanya ke Dino, apakah yang akan dilakukan untuk menggantikan 3 kancing Anto yang terlepas? Dino pun berpikir sejenak, namun menjawab, wah, tidak tahu Bu. Saya kembali mungkin ya Bu. Ibu Suti berpikir sebentar dan menanggapi. Kalau dilem akan mudah terlepas kembali Dino, bagaimana kalau kamu menjahitkan saja? Bersediakah kamu? Dino tampak ragu-ragu dan menanggapi, menjahit? Mana saya tahu bagaimana menjahit Bu. Ibu Suti meneruskan, apakah kamu bersedia belajar menjahit? Dino berpikir sejenak memandang kemeja Anto dan menanggapi, yang mengajari saya siapa Bu? Dengan cepat Ibu Siti menjawab, Pak Irfan, guru tata busana. Dino kembali diam sejenak, memandang kemeja Anto yang tanpa kancing. Akhirnya Dino mengangguk tanda menyetujui dan sepanjang siang itu
Dino belajar menjahit dan memperbaiki kemeja Anto. Terakhir kali terlihat kedua anak laki-laki tersebut, Dino dan Anto, pada jam pulang sekolah. Mereka bercengkrama dan bersendagura kembali. Oke, di sini Bapak Ibu kita samakan persepsi ini. Posisi kontrol apa yang telah dipraktekkan oleh Kepala Sekolah Ibu Suti? Hal-hal apa saja yang dilakukan sehingga Anda berkesimpulan demikian? Oke, Pak Zida, saya beri kesempatan. Apa Pak Zida? Manajer. Iya. Alasannya Pak Zida? Iya. Karena jadi kan perannya Ibu Suti sebagai kepala sekolah itu kan dia membuat solusi yang terbaik di antara keduanya, antara Dino dan Anto. Ya, Anto. Oke. Ya. Sehingga di antara Anto dan Dino agar tidak ada saling dendam, tidak ada tegang kesumat di antara keduanya. Intinya pokoknya ini manajer dan presiden. Siap. Luar biasa. Semangat ya sama Mas Zida ya. Oke, luar biasa. Semangat Mas Zida. Yang kedua, dalam kasus tersebut, bagaimana Dino dikuatkan, bagaimana Anto dikuatkan oleh Ibu Siti? Berarti Bapak Ibu masih fokusnya luar biasa ya. Ibu Suti. Siapa yang menanggapi? Siapa? Bagaimana Dino dikuatkan dan bagaimana Anto dikuatkan oleh Ibu Suti? Monggo Bapak Ibu. Bu Sasa, monggo Bu Sasa. Terima kasih atas waktunya, mungkin bisa dinaikkan. Nah, ini tadi karena Dino dan Anto, naik langsung ke kasusnya. Ya, Dino itu dan Anto sedang bertengkar. Naik lagi Bu. Nah, oke. Naik sedikit Bu. Belum. Dikuatkan di. Nah ini Dino dikuatkan oleh Bu Suti dengan perkataannya Bu Suti, sepertinya kamu saat ini sedang marah sekali. Nah di situ Ibu Suti sebagai seorang manajer sudah menguatkan identitasnya. Oh, dan Bu Suti juga menguatkan Anto bahwasanya. Nah, Anto itu mempertahankan diri adalah hal yang terpenting. Nah, di situ Bu Suti juga meminta Anto, Dino untuk memikirkan cara lain yang mungkin bisa memperbaiki kesalahannya Dino. Kesalahan yang dilakukan Dino, yaitu dengan cara Anto menjawab, saya perlu kancing saya diperbaiki. Kemudian akhirnya Dino diajak Bu Suti untuk memikirkan gimana caranya agar kancing itu diperbaiki. Lalu dilem jawabannya Dino. Tapi akhirnya apakah nanti tidak mudah lepas? Pertanyaannya Ibu Suti. Kemudian Dino ragu-ragu. Kemudian Dino menjawab untuk bagaimana jika dijahitkan. Kemudian Ibu Suti meneruskan, apakah kamu mau belajar menjahit? Kemudian akan diajari oleh Pak Irfan, yaitu guru tata busana. Begitu Pak Arya, terima kasih. Oke, sangat luar biasa. Sepakat ya sama Bu Sasa ya. Saya rasa sepakat semuanya dan setuju kurang lebih seperti itu. Oke, sepakat next Bu ya. Oke, sekarang kita akan berdiskusi di
kuatkan ya, mengenal restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu menurut Gosen di 2004. Restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Itu menurut Kelsen Goshen. Restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Penekanannya bukanlah pada bagaimana berperilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan, namun tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Sepakat ya? Oke. Di restitusi itu ada 3 tahapan dalam melakukan restitusi. Yang pertama, kita menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, kita menanyakan keyakinan. Oke Bapak Ibu Guru, ini saya tampilkan segitiga restitusi yang telah saya lakukan di lembaga kita tercinta di UPT SMP Negeri 3 Melegok dengan cerita sesuai permasalahan sekarang, yaitu memakai make up terlalu tebal. Bisa dilihat dan dianalisa. Di sini saya menstabilkan identitasnya terlebih dahulu. Tahapan yang pertama tadi, karena ada 3 tahapan. Saya yakin kalian sudah mengetahui kesalahan kalian. Di sini itu tidak ada yang sesuai yang sempurna. Kalian sudah terbiasa bisa mengakui kesalahan kalian. Ya. Iya Pak, kami mencoba. Ya, mungkin di usia kalian ini di masa remaja, pubertas, kalian masih ingin mencari jati diri dan menampilkan ini saya. Tapi di sisi lain, apa yang kalian lakukan itu belum tepat tempatnya. Maka dari itu, saya tahu kalian. Nah, di sini saya memvalidasi tindakan yang salah Bapak Ibu. Ini tahapan yang kedua di segitiga restitusi. Memakai makeup yang berlebihan di sekolah. Karena saya ingin melakukan Pak, dan setelah saya melihat dulu kuliah, saya terinspirasi dari artis Korea, dan saya pengen seperti artis Korea. Ini banyak peserta didik yang terinspirasi oleh media Bapak Ibu. Oke, dari artis itu apa yang membuat karisma itu menjadi ingin atau terinspirasi yang seperti karisma ini? Oke, itu ya alasannya Kak Mas seperti itu. Oke, coba kalau dari Kak Meka seperti apa? Ini yang kedua, ini Kak Meka ini. Ini memakai makeup tebal karena ingin diperhatikan oleh kakak kelasnya. Itu di kelas kelas 9 Oke, dari kakak besar yang kamu sukai itu apa yang membuat kamu suka sama Kak Andi? Oke, ya ganteng mungkin Kak Meka itu bedanya seperti apa? Bisa bilang ganteng
lurus. Oke, katanya. Oke, suka ya. Oke, menurut kalian tindakan yang kalian lakukan seperti memakai make up, kemudian hias rambutnya itu benar atau salah? Oke, di sini di validasi yang ketiga, tahap ketiga yaitu saya menanyakan keyakinan. Jadi keyakinannya seperti apa ketika dia belajar di sekolah kita di Universitas Garmego. Jadi terus kalian bisa melanjutkan ke SMK yang jurusannya tata rias seperti kita. Harapan saya kalian bisa terwadahi dan bisa menggunakan potensi kalian dan sampai dan realitas. Dan nanti saya juga akan berkoordinasi dengan orang tua kalian agar orang tua kalian bersumpah pada mendukung kalian dan bisa mengarahkan kalian sesuai potensi pendidikan kalian yang kalian sampaikan. Oke, kasih ya. Setelah ini kalian mengambil kalian masing-masing dan saya kalian lagi sesuai dengan ketentuan dan kesepakatan dan harapan saya kalian nanti bisa menang sesuai potensi dan bakat kalian. Seperti itu ya. Oke, kita kembali ke ya. Oke, Bapak Ibu, itu sertifikat restitusi yang sudah saya laksanakan di lembaga kita oleh dari peserta didik yang sedikit bermasalah. Nah, tahapannya 3 itu tadi Bapak Ibu. Pertama kita stabilkan identitas, setelah itu memvalidasi tindakan yang salah, dan yang terakhir kita menanyakan keyakinan kita bersama. Oke, next dulu. Oke, Bapak Ibu, dari pemaparan saya terkait tentang segitiga restitusi, sepakat ya tentang segitiga restitusi? Sangat sepakat Pak Jida? Siap? Semoga kita bisa mengaplikasikan atau melaksanakan dan menerapkan di lembaga kita agar nanti ke depan tujuannya kita bisa mewadahi memfasilitasi anak sesuai kodrat alam dan kodrat zaman dan bisa mendampingi membersamai mereka peserta didik bisa menjadi ke arah yang lebih baik. Semoga pemaparan saya bisa menginspirasi Bapak Ibu guru hebat dan kedepannya kita bisa melangkah bersama menjadikan pembelajaran yang menyenangkan di lembaga kita. Oke, saya akhiri dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan yang terakhir kita untuk bersama dulu ya Pak. Bu. Sekian pemaparan tugas saya, aksi nyata menuju satu tindakan budaya positif. Semoga tugas saya ini bisa menginspirasi Bapak Ibu hebat. Dan sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.